Pelatih Shin Tae-yong membuka peluang untuk mencari pemain diaspora guna memperkuat Garuda. Hal ini disampaikan usai timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina dalam pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk berjumpa dengan lawan-lawan yang jauh lebih kuat nantinya, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa timnas perlu tambahan pemain berkualitas. Dalam hal ini, pemain diaspora dapat menjadi opsinya. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan untuk dinaturalisasi lagi, kata Shin Tae-yong. Menurutnya, pencarian terhadap pemain bakal menjadi fokus utama dalam beberapa bulan ke depan, sebelum timnas Indonesia tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, tutur Shin. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti oleh 18 tim yang dibagi ke dalam 3 grup dengan masing-masing berisi 6 tim. Juara grup dan runner-up ronde 3 akan secara otomatis mengunci tiket ke Piala Dunia. Sementara itu, tak hanya menjadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia juga dipastikan mendapat tiket ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Pelatih Malaysia, Kim Pan-gon ingin timnya mencontoh timnas Indonesia mencari pemain keturunan yang berada di Eropa. Namun, dia menilai pengembangan pemain-pemain lokal terbaik adalah kebutuhan paling penting. Kim Pan-gon ingin Malaysia tidak lagi membandingkan dengan Korea Selatan dan Jepang yang memiliki sistem sangat bagus. Namun, dia ingin Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mulai memikirkan cara untuk membuat sistem yang bisa menghasilkan pemain-pemain muda terbaik setiap tahunnya. Upaya lain mungkin kita bisa mencontoh cara pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan, tapi bagi saya kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, ujarnya. Kim Pan-gon pun melihat timnas Indonesia memiliki masa depan cerah dengan usaha yang telah dilakukannya. Bahkan, ia menilai Malaysia harus bisa bersaing dengan skuad Garuda. Setelah itu, upaya selanjutnya adalah dengan strategi bersaing dengan tim lain. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan, tetapi Malaysia harus menantang mereka, tutup Kim Pan-gon. Kevin Dix terus memberikan sinyal untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu terlihat terus memantau perkembangan skuad Garuda di media sosial. Sang pemain bahkan terlihat menyukai apapun postingan soal timnas Indonesia di Instagram. Seperti diketahui, Kevin Dix sendiri lahir dan besar di Belanda. Dix muda pernah menimba ilmu di Akademi Viosvasen, Agov Apeldoorn, hingga Akademi Vitesse. Tim senior pertama yang dibela Dix adalah Vitesse. Lalu, Kevin Dix pernah dijual Vitesse ke Fiorentina pada 2016. Ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada 2017 dan juga Empoli. Baru pada 2021 lalu Fiorentina melepas Dix ke Copenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang. Saat ini, Kevin Dix masuk dalam daftar pemain keturunan Grade A yang dikabarkan bakal segera bergabung ke timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin pemain yang berposisi sebagai center back ini bakal memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Pemain anyar timnas Indonesia, Kelvin Verdong tampak belum puas dengan kemenangan timnya atas timnas Filipina dengan skor 2-0 dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdong merasa timnas Indonesia seharusnya menang 5-0 dalam laga itu. Ya, Verdong menjalani debut manis bersama timnas Indonesia saat menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa malam waktu Indonesia Barat. Dalam penampilan debutnya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina di matchday terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun 2 gol yang bersarang ke gawang The Ascals dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Kemenangan ini menyempurnakan debut Verdong bersama timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri ini mengatakan skuad Garuda bermain sangat baik. Bahkan, seharusnya mereka bisa menang dengan skor telak 5-0. Bagus. Menurut saya kami menunjukkan kualitas dan menurut saya kami mungkin harus menang di sini dengan skor 5-0, kata Verdong ketika ditemui usai pertandingan pada Selasa 11 Juni 2024. Jadi menurut saya ini adalah penampilan yang bagus, sambungnya kemudian. Verdong juga sangat senang bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu berharap bisa terus dipercaya Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda di laga-laga yang akan datang. Sangat senang bisa memainkan pertandingan pertama saya untuk Indonesia. Saya berharap lebih banyak lagi yang akan datang, tutup Kelvin Verdong. Martin Paes bereaksi usai timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 10 poin dan menempati peringkat kedua klasemen akhir grup F. Indonesia mendampingi Irak yang lolos dengan kemenangan sempurna. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga. Keberhasilan Indonesia juga memastikan Vietnam yang berada satu grup, gagal melangkah ke babak ketiga. Selain lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil ini juga memastikan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Martin Paes pun memamerkan keberhasilan Indonesia mengalahkan Filipina lewat akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah ulang postingan akun resmi AFC yang menerangkan Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Yes, ujar Paes sambil menambahkan emoji kedua tangan terangkat pertanda terima kasih dan gambar hati. Menariknya, klub Martin Paes yakni FC Dallas juga merayakan keberhasilan timnas Indonesia. FC Dallas mengunggah ulang postingan akun resmi timnas Indonesia yang mengunggah foto selebrasi pemain dan skor 2-0. Elkan Bagot muncul di perayaan kelolosan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah bek milik Ipswich tahun ini hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan ikut merayakannya bersama Tom Haye dan kawan-kawan? Bek 21 tahun itu tidak muncul di SUGBK, melainkan di unggahan terbaru wakil kapten timnas Indonesia, Jordi Amat. Jordi Amat merayakan kelolosan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengunggah sebuah foto. Ternyata, unggahan perayaan yang dibuat Jordi Amat mendapat perhatian Elkan Bagot. Bek bertinggi badan 196 cm itu menyukai unggahan Jordi Amat. Fakta ini menunjukkan Elkan Bagot masih peduli terhadap timnas Indonesia. Sebelumnya, banyak yang meragukan keseriusan Elkan Bagot memperkuat skuad Garuda karena tak hadir saat dipanggil membela timnas Indonesia U23 kontra Gini di playoff Olimpiade Paris 2024. Karena disinyalir melakukan penolakan di atas, Elkan Bagot tak disertakan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan Filipina. Menarik menanti apakah masih ada pintu bagi Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia. Terdekat, Shin Tae-yong akan memimpin skuad Garuda jelang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024.